Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video review tentang Gecko Linux. Pada saat pertama kali booting, baik itu live CD atau live USB, teman-teman akan langsung diarahkan ke desktop environment dari Gecko Linux. Di sini untuk memeriksa dan mengecek informasi sistem tentang Gecko Linux, teman-teman bisa gunakan terminal. Untuk membuka aplikasi terminal, teman-teman bisa tekan Alt F2, kemudian ketikkan GNOME Terminal, kemudian Enter. Maka akan tampil aplikasi terminal. Untuk menampilkan informasi sistem tentang Gecko Linux, teman-teman bisa ketikkan perintah lsb_release -a, kemudian enter. Maka akan tampil informasi berupa distributor ID, yaitu Gecko Linux menggunakan base system dari OpenSUSE. Kemudian description, kemudian release, kemudian codename. Selain menggunakan LSB release, informasi sistem dapat juga ditampilkan dengan menggunakan perintah neopatch. Kemudian enter. Jika neopatch tidak ditemukan, maka teman-teman harus menambahkan aplikasi neopatch. Sebelum teman-teman bisa menambahkan aplikasi neopatch, teman-teman harus melakukan beberapa langkah seperti update repository, upgrade, kemudian baru install neopatch. Untuk melakukan proses update repository pada Gecko Linux, teman-teman ketikkan perintah sudo ziffer, kemudian refresh. Kemudian enter. Tunggu proses update repository database pada server selesai. Setelah proses update repository database pada server selesai, teman-teman bisa melanjutkan ke proses upgrade. Untuk proses upgrade pada Gecko Linux, teman-teman bisa mengetikkan perintah sudo ziffer update, kemudian enter. Jika teman-teman melakukan proses upgrade pada PC yang sudah terinstall Linux, maka saya sarankan untuk inputkan Y. Namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan live session, maka saya inputkan N. Selanjutnya kita akan mengetes untuk proses install aplikasi tambahan, yaitu kita akan menginstal aplikasi neopatch. Untuk menginstal aplikasi neopatch pada terminal, teman-teman ketikkan sudo ziffer install neopatch, kemudian enter. Jika ada pertanyaan, teman-teman inputkan Y
kemudian enter. Ketika proses install selesai, teman-teman bisa mencobanya dengan mengetikkan Neopets, kemudian enter. Maka akan tampil informasi sistem tentang Gecko Linux. Informasi tersebut diantaranya informasi OS, informasi host, informasi kernel, informasi uptime, informasi paket, informasi shell, informasi resolution, informasi desktop environment, informasi window manager, informasi window manager themes, informasi themes, informasi icon, informasi terminal, informasi CPU, informasi GPU, dan yang terakhir adalah informasi tentang kapasitas memori. Selanjutnya, kita akan mengetes untuk meremove aplikasi pada terminal. Untuk meremove aplikasi pada terminal, teman-teman ketikkan sudo zipper remove diikuti dengan aplikasi yang akan dihapus. Misalkan Neopets, kemudian enter. Apabila ada pertanyaan, inputkan Y, kemudian enter. Ketika proses remove selesai, teman-teman bisa mencoba dengan mengetikkan Neopets, kemudian enter. Apabila aplikasi tidak ditemukan, maka proses penghapusan Neopets berhasil. Selanjutnya, jika teman-teman tidak terbiasa untuk melakukan proses install atau remove aplikasi pada terminal, Gecko Linux menyertakan aplikasi berbentuk grafik user interface bernama YAS Software. Teman-teman bisa akses pada panel menu bagian bawah, kemudian pada kolom pencarian, teman-teman bisa ketikkan YAS Software atau YAS. Maka akan tampil YAS Software. Di sini teman-teman bisa untuk konfigurasi YAS Software. Selanjutnya, untuk mengganti wallpaper pada Gecko Linux, teman-teman bisa klik kanan, kemudian change desktop background. Maka akan tampil aplikasi untuk konfigurasi wallpaper dari Gecko Linux. Kemudian untuk mengganti themes dari Gecko Linux, teman-teman bisa mencari aplikasi bernama themes pada kolom pencarian aplikasi. Maka akan tampil aplikasi themes yang digunakan untuk merubah themes dari Gecko Linux. Selanjutnya, pada Gecko Linux juga menyertakan Windows Styling. Teman-teman bisa mencobanya dengan cara menekan tombol Windows disertai dengan arah pada keyboard. Kita coba menekan tombol Windows dan arah kiri. Kemudian kita coba dengan arah kanan, kemudian arah atas dan arah bawah. Itulah Windows Styling yang disertakan pada Gecko Linux. Selanjutnya, untuk kebutuhan aktivitas sehari-hari, tentunya kita butuh beberapa aplikasi pendukung seperti text editor, Office, file manager, atau aplikasi untuk berselancar di internet.
Gecko Linux menyertakan text editor bernama XED. Teman-teman bisa menekan Alt F2, kemudian ketikkan XED, kemudian enter. Maka akan tampil aplikasi text editor bernama XED. XED yang disertakan pada Gecko Linux yaitu XED 28.3. Selanjutnya, untuk kebutuhan Office, Gecko Linux menyertakan LibreOffice. Teman-teman bisa mengaksesnya di application menu, kemudian teman-teman arahkan ke kategori Office, maka akan tampil LibreOffice. Di sini saya akan mencoba untuk LibreOffice Writer. LibreOffice yang disertakan pada Gecko Linux versi ini yaitu LibreOffice dengan versi 7.1.2.2. Selanjutnya, untuk kebutuhan file manager, Gecko Linux menyertakan aplikasi bernama Nemo. Teman-teman bisa akses Nemo pada panel bagian bawah. Di mana Nemo yang disertakan pada Gecko Linux yaitu dengan versi 4.6.5. Selanjutnya, untuk kebutuhan berselancar di internet, Gecko Linux menyertakan aplikasi bernama Firefox. Teman-teman bisa mengakses Firefox pada panel bagian bawah. Di mana Firefox yang disertakan pada Gecko Linux yaitu dengan versi 78.11.064 bit. Selanjutnya, jika sebelumnya kita sempat mencoba text editor, Office, file manager, atau aplikasi untuk berselancar di internet. Jika teman-teman ingin melihat seluruh aplikasi yang ditanamkan pada Gecko Linux, teman-teman bisa mengaksesnya pada panel menu bagian bawah. Maka teman-teman bisa mencari berdasarkan kata kunci pada kolom pencarian, atau teman-teman bisa mencari berdasarkan kategori yang disediakan. Di mana kategori aksesoris ada arsip manager sampai virtual keyboard. Pada kategori grafik ada dokumen scanner sampai fix. Pada kategori internet ada Firefox sampai dengan transmission. Pada kategori Office ada dokumen viewer sampai LibreOffice Writer. Pada kategori sound and video ada Clementine sampai dengan VLC Media Player. Kemudian administration ada advanced network configuration sampai dengan YAS user and group management. Kemudian pada kategori preferences ada power management sampai dengan workspace. Pada kategori flash ada beberapa shortcut location pada penyimpanan PC teman-teman seperti home sampai dengan SF Android. Kemudian ada kategori recent file. Selanjutnya pada panel menu bagian kiri ada beberapa shortcut seperti terminal, kemudian tombol shutdown dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mencari atau mengecek informasi lebih lanjut tentang Gecko Linux, teman-teman bisa mengunjungi website resmi dari Gecko Linux, yaitu
geckolinux.github.io. Di sini teman-teman mungkin akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Gecko Linux. Teman-teman bisa baca-baca artikel yang ada pada situs ini. Atau mungkin teman-teman ingin mendownload Gecko Linux, teman-teman bisa klik download. Maka teman-teman akan diarahkan ke bagian download. Di mana pada bagian download akan ada beberapa versi yang ditawarkan untuk Gecko Linux. Di antaranya Cinnamons, XFCE, Genome, Plasma, kemudian Met, ada Budgie, ada LXQt, dan yang terakhir adalah versi Barebones. Untuk versi yang kita gunakan pada video review kali ini yaitu versi Cinnamon. Selanjutnya, jika teman-teman merasa tertarik atau teman-teman merasa apa yang ditanamkan dan ditawarkan pada Gecko Linux sudah dapat mengatasi kebutuhan aktivitas teman-teman di kehidupan sehari-hari dan teman-teman berminat untuk menginstalnya di PC teman-teman, teman-teman bisa klik install sistem pada desktop. Maka akan tampil Calamares. Calamares yang disertakan pada Gecko Linux yaitu 3.2.36. Aplikasi ini dapat membantu teman-teman untuk melakukan proses instalasi Gecko Linux. Untuk langkah cara install Gecko Linux akan saya buat di video terpisah. Sekian video review tentang Gecko Linux Cinnamons Edition dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.